Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu hanya seorang TKW. Pergi ke negeri orang dengan harapan sederhana, bisa memperbaiki nasib keluarga. Tapi siapa sangka, kamu justru merawat bayi orang kaya, dan di akhir kisah, kamu mewarisi 100 miliar rupiah. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Cerita ini penuh air mata, intrik keluarga, dan ujian iman, tapi juga menyimpan hikmah besar tentang ketulusan dan takdir yang tak terduga. Tulis di kolom komentar, kalau kamu jadi Siti, apa kamu akan bertahan di negeri orang, atau pulang ke kampung halaman dengan risiko difitnah dan dihakimi? Yuk simak cerita lengkapnya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka cerita-cerita inspiratif seperti ini. Di sebuah kampung sederhana di Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan muda bernama Siti. Setiap pagi, ia membantu ibunya menanak nasi dan mencuci pakaian, sementara adik-adiknya masih kecil dan belum bisa banyak membantu. Ayahnya sudah lama meninggalkan keluarga itu dalam keterbatasan. Siti bukan perempuan yang suka mengeluh. Meski hidup serba pas-pasan, ia selalu tersenyum. Tapi di balik senyuman itu, tersimpan mimpi besar. Ia ingin keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan. Ia ingin membelikan ibunya rumah yang layak, menguliahkan adik-adiknya, dan tidak lagi hidup dalam hutang. Suatu malam, setelah seharian membantu tetangga memanen padi, Siti duduk di depan rumah sambil menatap langit. Ia merenung dalam hati. Sampai kapan aku begini terus? Kalau cuma kerja di kampung, sampai tua pun hidupku begini-begini saja. Esok harinya, ia memberanikan diri pergi ke kota untuk mencari informasi tentang kerja ke luar negeri. Ia mendengar dari tetangga bahwa ada lowongan menjadi pengasuh anak di Timur Tengah. Gajinya besar, tapi risikonya pun tak kecil. Ibunya sempat melarang. Siti, kamu perempuan. Nanti kalau kenapa-kenapa di negeri orang, siapa yang akan nolongin kamu? Tapi Siti hanya menggenggam tangan ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, izinkan aku mencoba. Aku nggak kuat lihat ibu capek terus begini. Aku janji, aku akan hati-hati. Demi ibu, demi masa depan kita. Dengan berat hati, ibunya pun mengangguk. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan tas kecil dan beberapa lembar uang di dompetnya, Siti pamit kepada ibunya, adik-adiknya, dan tetangga-tetangga yang mengantar sampai ke terminal. Hatinya campur aduk. Antara takut, sedih, tapi juga penuh harapan. Di dalam bus menuju Jakarta, Siti menatap keluar jendela. Hujan turun pelan. Seakan langit pun ikut merestui perjalanannya. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya ini akan mengubah nasibnya selamanya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan pelatihan singkat di penampungan, Siti akhirnya diterbangkan ke sebuah negara Timur Tengah. Ia ditempatkan di rumah keluarga Al-Rashid, seorang pengusaha kaya raya yang memiliki istana bah hotel bintang 5. Rumah itu luas dan megah, namun terasa dingin. Sang majikan, Tuan Farid Al-Rashid, adalah pria parubaya yang jarang bicara, sedangkan istrinya, Madam Leila, terlihat anggun tapi selalu tampak lelah. Di rumah itu, Siti ditugaskan merawat bayi mereka yang baru lahir, bernama Yasmin. Hari pertama, Siti grogi. Bayi Yasmin sering menangis, dan Madam Leila sangat protektif. Tapi dengan sabar, Siti menggendong sang bayi, menyanyikan lagu-lagu lembut berbahasa Jawa, dan menenangkan tangisnya dengan penuh kasih sayang. Hari demi hari, Yasmin makin lengket dengan Siti. Ia tertawa saat digendong Siti, tenang saat dipeluknya, dan hanya mau tidur jika mendengar suara lembut dari perempuan desa itu. Bahkan Madam Leila pun mulai melunak. Ia sering memperhatikan dari kejauhan, bagaimana Siti merawat bayinya seperti anak sendiri. Suatu malam, saat hujan turun di luar jendela besar kamar Yasmin, Madam Leila mendekat dan berkata pelan, "Terima kasih, Siti. Entah apa jadinya Yasmin tanpa kamu." Siti hanya tersenyum, menunduk sopan. "Saya cuma ingin menjaga dia sebaik mungkin, Madam. Seperti menjaga adik saya sendiri." Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang Siti tidak tahu. Keluarga Al-Rashid menyimpan rahasia besar.
Sesuatu yang kelak akan mengubah hidup Siti. Bukan sekadar sebagai pengasuh bayi, tapi sebagai orang kepercayaan terakhir dalam keluarga yang akan menghadapi badai besar. Dan badai itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. 3 bulan telah berlalu. Siti sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah itu. Bayi Yasmin tumbuh sehat dan ceria. Madam Leila sering mengajak Siti duduk minum teh bersamanya, hal yang jarang diberikan pada pekerja lain. Tuan Farid pun mulai memperhatikan kesetiaan Siti. Diam-diam, ia mencatat semua kebaikan perempuan muda dari desa itu. Namun suatu malam, suasana berubah. Tuan Farid tiba-tiba pulang larut malam dengan wajah gelisah. Ia terlihat lelah dan marah, lalu langsung mengunci diri di ruang kerja. Keesokan harinya, berita muncul di televisi. Perusahaan besar miliknya sedang diguncang skandal korupsi dan perseteruan antar keluarga. Siti tak paham betul, tapi ia bisa merasakan sesuatu tak beres. Suatu sore, saat Siti sedang menidurkan Yasmin, Madam Leila memanggilnya pelan. Wajahnya pucat. "Siti, kalau sesuatu terjadi pada kami, tolong jaga Yasmin, ya?" Siti menatap mata sang majikan, bingung. "Maksud Madam?" Namun Madam Leila tak menjawab. Ia hanya memeluk bayi Yasmin dengan erat, lalu pergi ke kamar dengan langkah tergesa. 3 hari kemudian, badai itu datang. Tuan Farid ditemukan tewas karena serangan jantung. Keluarga besarnya datang berebut warisan. Mereka saling tuduh, saling menuntut. Beberapa bahkan berusaha mengambil Yasmin, mengklaim bahwa bayi itu adalah kunci untuk menguasai kekayaan Tuan Farid. Namun sebelum wafat, Tuan Farid sempat meninggalkan surat wasiat. Di dalamnya, ada satu nama yang membuat semua orang tercengang. Siti Nurhaliza binti Rahman. Apa? Siapa itu Siti? Pengasuh bayi. Itu tidak masuk akal. Ternyata, Tuan Farid telah mempercayakan seluruh harta pribadi, senilai lebih dari 100 miliar rupiah, untuk dikelola oleh Siti, demi menjaga masa depan Yasmin. Ia percaya, hanya Siti yang benar-benar tulus. Bukan karena darah, bukan karena warisan, tapi karena cinta dan ketulusan yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dalam lemari besi di ruang kerja, ditemukan dokumen, sertifikat, dan rekening atas nama Siti dan Yasmin. Tidak bisa digugat. Siti syok. Ia menangis, bukan karena bahagia, tapi karena beban yang sangat besar tiba-tiba ada di pundaknya. Ia hanya seorang TKW, tapi kini, ia menjadi penjaga masa depan seorang bayi, dan pewaris kekayaan yang bisa membuat hidupnya berubah total. Namun, tidak semua orang menerima hal itu dengan lapang dada. Mata-mata iri mulai mengintai, dan bahaya pun diam-diam mendekat. Hari-hari setelah kematian Tuan Farid berubah menjadi mimpi buruk bagi Siti. Ia yang dulunya hanya pengasuh bayi, kini jadi pusat perhatian, dan juga pusat kebencian. Saudara-saudara Tuan Farid, para pengusaha rakus yang mengincar kekayaannya, tak terima. Mereka menyewa pengacara, menyebar fitnah, bahkan ada yang mencoba menyuap pejabat untuk membatalkan surat wasiat. Namun hukum di negeri itu tegas. Wasiat Tuan Farid tak bisa diganggu-gugat. Seluruh aset pribadi yang bukan bagian dari perusahaan, rumah, rekening, investasi, dan properti lainnya, sah menjadi milik Siti sebagai wali sah Yasmin, sampai sang bayi dewasa. Tapi ancaman tak berhenti di sana. Suatu malam, saat Siti sedang meninabobokan Yasmin di kamar, ia mendengar suara kaca pecah dari lantai bawah. Lampu tiba-tiba mati. Hening. Hanya suara detik jam yang terdengar. Jantung Siti berdegup kencang. Ia segera menggendong Yasmin dan bersembunyi di lemari pakaian besar. Nafasnya terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Terdengar langkah kaki berat. Lalu suara pintu dibuka satu persatu. Seseorang sedang mencarinya. Tepat saat bayinya hampir menangis, terdengar suara keras dari luar. Dor! Dor! 2 suara tembakan. Diikuti suara pria berteriak dalam bahasa Arab. Tak lama kemudian, suara polisi datang dan sirine meraung-raung. Ternyata, pengawal pribadi keluarga Al-Rashid, yang masih setia sejak zaman Tuan Farid,
berhasil menangkap penyusup yang ingin menculik Yasmin dan menghilangkan Siti. Motifnya jelas, ingin menguasai warisan. Pihak berwenang semakin yakin bahwa hidup Siti kini dalam bahaya. Madam Leila, yang selama ini tertutup, akhirnya bicara jujur. Siti, kau harus pergi dari sini, demi keselamatanmu, dan Yasmin. Siti menunduk. Tapi, bagaimana dengan semua ini, Madam? Saya tak tahu apa-apa soal uang, hukum, apalagi dunia kalian. Madam Leila menggenggam tangannya. Tapi kau tahu tentang cinta. Dan itu yang membuat suamiku mempercayaimu. Jangan takut. Aku akan bantu dari balik layar. Beberapa hari kemudian, dengan pengawalan khusus, Siti diterbangkan kembali ke Indonesia. Tapi bukan sebagai TKW yang kembali karena kontrak habis. Ia kembali sebagai wali sah dari seorang bayi pewaris, dan sekaligus perempuan yang membawa kekayaan besar. Tapi Siti tahu, pulang bukan berarti aman. Karena di balik harta, selalu ada mata yang mengintai. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta saat senja menggantung. Siti turun dengan langkah pelan, menggendong Yasmin yang tertidur dalam pelukannya. Tak ada koper besar. Hanya satu tas kecil, dan satu warisan besar yang tak bisa dilihat dengan mata. Begitu tiba di kampung, kabar kepulangan Siti menyebar seperti api. Dulu ia hanya dikenal sebagai anak petani miskin yang nekat jadi TKW. Sekarang, semua orang menyapanya dengan suara manis, penuh senyum basa-basi. Namun senyum itu tidak semuanya tulus. Ada yang mulai menggunjing. Jangan-jangan dia main mata sama majikannya. Apa benar warisan itu sah? Anak kampung biasa kok bisa punya 100 miliar. Orang tuanya aja dulu ngutang kemana-mana. Siti diam. Ia tidak membalas. Ia membangun kembali rumah ibunya, membiayai sekolah adik-adiknya, dan menyumbang pembangunan masjid serta panti asuhan, semua tanpa pamrih. Tapi fitnah makin menjadi. Sampai suatu hari, seseorang menyebarkan isu bahwa Siti telah menculik bayi orang Arab demi harta. Wartawan berdatangan, tetangga mengintai, dan bahkan beberapa pejabat mencoba menekan Siti untuk berbagi rezeki demi keamanan. Siti merasa terpojok, tapi ia tak sendiri. Madam Leila datang diam-diam ke Indonesia bersama tim hukum internasional. Dalam konferensi pers resmi, ia menyatakan di hadapan media, Siti adalah penjaga anak saya. Ia bukan pencuri, bukan penipu. Ia perempuan berhati emas yang lebih pantas dipercaya daripada keluarga saya sendiri. Jika ada yang berani menyentuhnya, berarti mereka menyentuh keluarga kami. Sejak saat itu, suara sumbang perlahan mereda. 5 tahun berlalu. Siti kini membuka yayasan untuk memberdayakan perempuan desa, terutama para mantan TKW, agar tidak lagi tertipu agen ilegal atau bekerja tanpa perlindungan. Ia juga mendirikan sekolah untuk anak-anak kurang mampu, dengan nama Yasmin Foundation. Yasmin sendiri tumbuh sehat, ceria, dan memanggil Siti dengan sebutan, Mama Siti. Di akhir hari, saat matahari tenggelam di balik sawah, Siti duduk di beranda rumah barunya. Ia menatap langit yang sama yang dulu ia pandangi sambil bertanya, sampai kapan aku begini? Sekarang, ia tahu jawabannya. Hidup bukan tentang uang 100 miliar. Tapi tentang keberanian untuk memilih yang benar. Meski kau cuma anak kampung yang dulu dianggap remeh. Dari kisah Siti, kita belajar bahwa ketulusan, kesabaran, dan kejujuran adalah bekal hidup yang paling berharga, bahkan lebih berharga dari harta. Apa yang dilakukan dengan niat baik, sekecil apapun, bisa berbuah besar jika Allah menghendaki. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 2:3. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah-olah nyata bukan untuk dipercaya sebagai kejadian sungguhan, tapi untuk diambil hikmah dan pelajaran hidupnya. Semua tokoh, nama, dan kejadian adalah hasil imajinasi penulis, dan tidak berkaitan dengan individu atau peristiwa nyata.
Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu terinspirasi, tersentuh, atau sekadar terhibur, jangan lupa like, tulis komentar dan pendapatmu. Subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.